Selamat pagi. Senang ada di tengah saudara. Kalau tidak terlalu telat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Karena masih baru ya. Bulannya belum berakhir, jadi kita masih dalam suasana yang baru, hangat, enak gitu ya. Oke, puji Tuhan. Saya berdoa supaya saudara tidak terganggu ketika naik ke tempat ini walaupun liftnya banyak yang agak nggak jalan. Tapi saya bersyukur saudara tetap jalan dan sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Oke, pemain keyboard masih di situ ya. Oke, tetap lu stay di situ ya. Oke. Baik, dalam 2 minggu saya mendengar bahwa saudara dituntun untuk berbicara tentang pentingnya komunitas sepakat. Supaya kita melihat pergerakan kuasa Allah yang jauh lebih dahsyat di tengah kita dan kehidupan kita bisa maksimal. Saya sangat meyakini bahwa Abalov dibangun atas dasar kesepakatan dan gereja sel. Itu sebabnya kita akan mencapainya bersama-sama. Bahwa kita bertumbuh bersama untuk memenuhi bumi ini dengan segala kebaikannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pagi ini yang saya share adalah tentang tujuan penyelamatan Yesus atas hidup kita. Jadi ada kaitannya, tetapi karena domain saya lebih kepada hal yang bersifat keintiman dengan Tuhan, jadi saya ingin share ini ada kaitannya dengan kesepakatan. Nanti sebentar kita lihat poinnya. Ada 3 ayat yang kita akan baca bersama-sama. Ya, walaupun Natalnya sudah lewat, tapi ayat ini masih relevan. Kalau saudara baca ayat ini bukan berarti harus Natal. Kita harus baca ayat ini karena kalau kita baca Alkitab setahun kita akan terus membacanya. Amin. Baik, mari kita baca dengan bersuara 2-3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya bahwa ini adalah tujuan terpenting Tuhan ketika datang ke dunia. Yaitu ingin menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Konsekuensi dosa adalah maut, terpisah dari Allah dan mendapatkan kebinasaan kekal karena dosa itu. Tetapi karena Yesus datang, seperti tadi kita baru melakukan perjamuan kudus, kita mengingat inilah cara Tuhan menebus kita lewat tubuh dan darahnya. Kita semua diselamatkan dan dipulihkan, hubungan yang hilang dengan Bapa dikembalikan kepada semula. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan semula adalah adanya di Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27, mari kita lihat, coba slide selanjutnya. Nah, tujuan penyelamatan itu adalah supaya kita menjadi pengelola yang baik dan benar atas segala ciptaan Tuhan. Katakan amin. Nah, Alkitab katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan. Nah, saya percaya saudara, ini adalah salah satu tujuan yang paling hakiki. Karena kalau saudara melihat Alkitab, ketika sebelum sampai Kejadian pasal 3 dan manusia jatuh ke dalam dosa, hanya ada 2 pasal. Manusia diciptakan, alam ini diciptakan, dan manusia punya keintiman yang luar biasa dengan Allah. Berjalan dengan segala fasilitas di taman itu. Ada 4 sungai di sana, ada sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Dan ada sungai yang mengelilingi gunung emas gitu ya. Dan semua fasilitas ada di sana. Manusia dengan segala kebebasannya untuk menikmati segala ciptaan dan tidak kehilangan keintiman dengan Allah. Tapi saudara, kita mesti sadar, hari ini karena dosa, manusia menikmati semua yang diciptakan Allah, tapi bisa kehilangan Allah. Saudara paham maksudnya? Bahkan anak Tuhan
Itu sebabnya Musa ketika memimpin bangsa Israel diingatkan berkali-kali. Musa kasih tahu, Tuhanlah yang memberikan kalian kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan setelah engkau punya kekayaan itu, janganlah hatimu melekat kepadanya. Karena kalau engkau melekat kepadanya, engkau akan tertinggal di bumi ini. Engkau tidak pernah melihat kekekalan. Nah, boleh lihat slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan ini saudara. Jadi saya punya pemahaman sederhana ini. Alam diciptakan untuk manusia. Saudara setuju? Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Karena semuanya setelah diciptakan, semua fasilitas setelah diciptakan, manusia ditaruh. Tommy dan Fanny langsung dibilang, "Duk, kamu jadi pengelola di situ. Silahkan kamu menikmati semua yang ada di situ." Tetapi Tommy dan Fanny, Eli, kita diciptakan untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak diciptakan untuk dunia, saudara. Tidak. Kita hanya jadi pengelola, tapi tidak kehilangan tujuan dari penciptaan buat hidup kita, yaitu kekekalan. Kita diciptakan untuk fellowship, untuk worship, untuk memuliakan Dia selama-lamanya. Jadi manusia diciptakan bukan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika manusia berdosa, Allah tidak segan-segan menghabisi dunia ini. Saudara lihat peristiwa Nuh, ya. Kalau saya sebagai Tuhan dan mengingat semua karya saya yang begitu luar biasa, saya bisa menikmati dari tempat tinggi luar biasa, saya tidak akan menghancurkannya. Yang mending yang jahat-jahat itu saya cuma satu-satu, tuk, dibuang, tuk, dibikin api itu dilemparin semuanya, tinggal yang baik-baik. Bisa nggak Tuhan lakuin itu? Bisa. Tuhan udah lakuin itu. Tuhan bilang enggak. Kalau kamu mengasihi dunia ini begitu tertarik, saya habisin dunia ini. Itu sebabnya saudara, ingat baik-baik. Tuhan tidak segan menghabisi semua yang ada dalam hidup saudara. Kalau dia kehilangan saudara. Kalau dia kehilangan saudara, saudara tinggal tunggu siap-siap. Pes, seketika habis. Pes. Nah, apa bedanya Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh dalam dosa dan setelahnya? Sebelum jatuh dalam dosa, semua fasilitas tersedia. Mereka mau ambil emas, mau apa segala, mau semuanya begitu luar biasa. Tapi mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka jalan bersama Tuhan. Oke, pemain keyboard boleh dipijit KD. Oke. Mereka berjalan dengan Tuhan. Di taman itu menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan mereka tidak pernah terikat hatinya kepada hal yang kebendaan. Mungkin Adam berjalan di taman itu dan berkata, "Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu." Ya kira-kira Adam nyanyinya kayak gitu. Tapi hari ini manusia ganti lagunya. Ya Tuhan, punyakulah kebesaran dan kejayaan. Kan manusia balik kan? Jadi manusia berbangga dengan kejayaan, kemasyuran, keagungan. Dan dia bayar segala-galanya. Bahkan Tuhan dikorbankan untuk dapatkan kejayaan dan kemakmuran. Betul saudara? Ini yang terjadi hari ini. Nah, anak Tuhan kalau tidak mewaspadainya bisa terjebak di sana, saudara. Jadi menukar kekekalan dengan kefanaan. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes Alkitab berkata begini, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa akan hilang dari hidup saudara.
Kasih Bapa berbicara tentang kasih yang kekal, berbicara tentang kekekalan. Kekekalan tidak bernilai ketika engkau hatimu terikat ke dunia ini. Padahal kekekalan jauh lebih bernilai. Ingat saudara, bumi diciptakan untuk kita, memfasilitasi kita, memberkati kita supaya kita bisa hidup lebih baik dari hari ke hari. Tapi kita tidak boleh melupakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya dan saudara kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Jadi jangan hatimu melekat ke dunia ini. Jangan saudara, kebendaan akan menahan saudara di bumi ini. Kalau kita hanya berhidup tujuannya untuk cari makan, hidup dan lain-lain sebagainya, kita nggak beda dengan binatang, saudara. Karena binatang hidup dengan dua kodrat, kawin, makan, makan, kawin, gitu doang. Jadi kalau kita hidup hanya kawin, makan, itu nggak beda. Bahkan singa lebih baik. Saudara lihat National Geographic, singa itu ketika dia makan dan selesai makan, tinggalin makanannya dia pulang. Ya, hyena datang makan, panther datang makan, segala macam datang makan sisa makanannya. Kalau manusia? Enggak. Dia makan selesai, dia lihat lagi, ada kantong enggak ya? Yang mau bungkus dia. Manusia makan segala sesuatu, enggak selesai. Teman punya barang juga dimakan. Pokoknya apa saja manusia mau makan. Lebih rendah ternyata. Manusia lebih rendah dari binatang. Saya kagum ketika saya baca satu artikel. Seorang profesor memaknai apa yang saya sampaikan ini dengan kalimat ini. Manusia dan binatang diciptakan berbeda oleh Tuhan. Semua binatang diciptakan mendatar. Betul, saudara? Gini, kecuali penguin. Itu juga kalau di dalam air mendatar lagi. Betul kan? Tapi tahukah saudara, saudara diciptakan vertikal, bukan horizontal. Betul, saudara? Itu hal yang sangat sederhana. So kalau kita hidup dengan tabiat kebinatangan, maka kita akan berakhir di bumi ini. Nggak ada kekekalan. Nggak ada kekekalan yang tersedia buat hidup kita. Nggak. Nah saudara, kita lebih dari itu. Katakan sebelahmu, kamu lebih baik dari semua ciptaan. Karena kamu diciptakan mulia, luar biasa. Allah menciptakan kita dengan karya masterpiece terbaik. Dan disuruh mengelola, disuruh mengatur semua. Tapi jangan melupakan Tuhan. Adam menikmati itu hanya sekitar 2 pasal. Terus semuanya tinggal cerita. Cerita berlanjut ke Habel, bukan Kaleb. Habel, terus turun lagi ke Henok, ya. Dan beberapa keturunan, tapi on off. Kayak sebagian kita, moodnya bagus, nyembah, moodnya nggak bagus, ya on off lah. Dari mukamu saya sudah tahu, on off gitu. Ya on off, ya apalagi bagus, nyembah, kalau enggak ya udah, ya. Tapi saudara, kita mesti menyadari, saya dan saudara diciptakan untuk Tuhan. Makanya sebenarnya kita mesti nyanyi, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hallelujah. Oh, oh, oh.
Jadi kalau kita tahu tujuan itu, betapa mulianya hidup kita. Betapa damai sejahtera, karena damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran manusia. Tuhan taruh di dalam hidup kita dan diaktifkan ketika kita menyadari hadiratnya di dalam hidup kita. Diaktifkan ketika saya mulai mengeluarkan suara saya mengalami keintiman dengan Dia. Maka damai sejahtera itu diaktifkan di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ingat, kita diminta menjadi pengelola yang baik dan benar atas segala ciptaannya. Tapi kita tidak hilang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kita diciptakan untuk Dia. Kita tidak diciptakan untuk dunia. Saya bayangkan seorang yang ingin membangunkan pabrik buat anaknya gitu ya, ketika mau menikah, disiapkan fasilitas, bangunkan pabrik, dia di luar kota karena Jakarta lagi mahal tenaga kerjanya, dia bikin di mana, Semarang atau di mana lah gitu, Ungaran atau lain-lain sebagainya. Tapi ketika pabrik itu berjalan, anaknya pindah ke sana dan orang tuanya ketika telepon dia, anaknya berkata kepada sekretarisnya, kasih tahu papa saya lagi urus pabrik. Ini sebentar lagi Imlek, lu balik. Oh sorry papa, saya Imlekan di Semarang karena pabrik. Semua tentang pabrik, dan pabrik. Saudara, kalau engkau adalah orang tuanya, engkau menyesal membuatkan pabrik buat anakmu? Saya kira demikian. Kalau ada cara untuk menutup pabrik itu, secepatnya engkau tutup pabrik itu. Karena lebih baik memiliki anakmu daripada kehilangan dia karena pabrik. Jadi apapun saudara, Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Tidak ada yang kita tidak terima dari Tuhan. Katakan amin. Semua dalam hidup kita terima dari Tuhan. Dan kita dimakmurkan dengan luar biasa. Dari mana kita tahu? Dari perut saudara. Kita makan apa saja, kita subur, kita luar biasa diberkati Tuhan dengan segala yang baik. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Itu sebabnya mari tahun ini, kalau ada yang saudara perlu bangun dalam personal relation saudara untuk perbaiki dengan Tuhan, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapa di sorga disenangkan ketika kita semua membangun keintiman kita dengan Allah kita. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak terikat, hati kita ada di dunia ini dan terhilang kasih-Nya dalam hidup kita. No, Dia ingin supaya kita fellowship dengan Dia, berjalan. Jadi tujuan penyelamatan, menyelamatkan. Karena dosa lah yang membuat kita terpisah. Karena itu jangan on off, ntar hidup benar, ntar hidup dosa, ntar hidup benar, hidup dosa. Itu sebabnya kita on off di dalam relation kita dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam komunitas ketika orang berbicara yang benar, kita juga terganggu. Karena ketika kita diusik semua zona kenyamanan kita tidak nyaman. Padahal saudara tahu, sebetulnya kadang orang sekitar kita memurnikan kita supaya kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Supaya kita bisa punya persekutuan keintiman dengan Dia. Karena ketika kita fokusnya ke sini, kita bisa kehilangan yang ke sana. Ya, kalau saudara punya uang 1 karung, berdirilah di atas uang itu dan berkata, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Mesti begitu. Saya ingat ketika KKR Benihin, ketua panitianya adalah Pak Robinson Nenggolan. Saya seksi acara. Ketika selesaikan itu persembahannya berkarung-karung saudara. Ditaruh di salah satu bank di jalan Garuda situ. Jadi satu waktu kita panitia diajak sama Robinson. Kita jalan ke situ. Dia bilang, Li, kamu kan belum pernah tidur di atas uang kan? Nih, ini karung-karung nih ada duit. Coba kamu rebahkan badanmu di atasnya. Kamu tidur di atas uang.
Jadi saya coba baringkan barang, tidur di atas karung-karung itu. Ternyata lebih enak di kasur daripada tidur di atas uang. Ini yang terjadi, saudara. Jadi kalau saudara tanya, emang yang khotbah ini sudah ngalamin? Saya udah pernah. Saudara belum pernah tidur di atas uang kan? Saya sudah tidur berkarung-karung duitnya. Saya tidur di atasnya. Nggak ada rasa apa-apa. Lebih baik saya tidur di hadirat Tuhan. Sementara saya tidur, saya setel lagu penyembahan. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Kalau saudara tidur seperti itu, mimpinya nggak dikejar singa. Enggak. Mimpi dikejar singa sampai di ujungnya mau jatuh, kekaget bangun. Itu jantungnya duk dak. Gak enak banget. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi pengelola atas segala ciptaannya. Tapi kita tidak kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Ingat, alam diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Tapi saudara dan saya diciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk dunia. Dan worship punya dimensi kekekalan. Ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, dia bilang, kalau kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi jika kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak haus lagi. Dan air itu akan memancar kepada kekekalan. Dan apa yang Yesus maksudkan? Air worship, air keintiman dengan Allah akan menyegarkan jiwamu, menyembuhkan luka di dalam hatimu, tetapi membawa engkau mengalir dalam kehidupan dalam kekekalan. Itu worship. Jadi jangan kehilangan karena hal duniawi. Yang kedua, saya percaya bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia ingin kita memahami arti Immanuel yang sesungguhnya. Karena ayatnya berkata, engkau akan menamakan dia Immanuel, karena yang artinya Allah menyertai kita. Nah, sudah perhatikan, Immanuel yang dimaksud itu tidak diekspresikan secara personal, tetapi kita, coba katakan kita. Kita berbicara tentang komunitas. Bahkan ketika Yohanes mengekspresikan Yesus, dia bilang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus berbicara tentang kita, tapi setiap orang personal berkata tentang aku, dan aku. Yesus berbicara dari awal kita. Menarik saudara, jadi komunitas yang kita bangun, komunitas sepakat, karena Allah mau kita bangun itu. Karena kita tidak bisa sendiri. Immanuel akan maksimal kalau ada komunitas yang menopang. Karena kita percaya Allah bergerak di tengah-tengah kita. Allah bergerak di antara kita. Allah bergerak melalui kita. Supaya kasih, kemurahan, kebaikan, kuasanya dinyatakan pada dunia. Lewat kita. Coba katakan kita. Jadi Immanuel, Tuhan menginginkan hubungan intim dengannya. Bersama Tuhan kita menyelesaikan segala rencananya di bumi ini. Itu yang saya percayai. Dan Immanuel kalau saudara lihat dalam bahasa Ibraninya, dia berasal dari dua kata, ama dan el. Ama bisa diartikan sebagai associate atau rekan, kolega, teman sejawat. Dan El mengarah kepada atau Elohim atau Allah itu sendiri. Jadi Immanuel artinya Allah ingin menunggal dengan kita, berasosiasi dengan kita, berkolega dengan kita untuk segala rencananya di bumi ini. Makanya dia bilang kita adalah garam, kita adalah terang. Khotbah minggu lalu kan kita adalah garam, kita adalah terang. Kalau garam itu diasingkan, sudah tawar dengan apa? Dia diasingkan lagi, tidak ada gunanya.
Nah, Immanuel ada di antara kita, bersama dengan kita, menunggal dengan kita, supaya kita maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi mari kita bangun ini. Dan Immanuel begitu nyata dan hidup. Dia menunggal dengan kita dan dia ada di dalam kita dan dia ingin berbicara terus terang kepada kita. Dia ingin menolong kita dalam segala kelemahan kita, menolong dan membangun kita supaya kita tetap berjalan dengan kepala yang tegak sekalipun di tengah badai dan tantangan hidup kita. Sang Immanuel ada dan senantiasa menyertai kita. Katakan amin. Saya percaya Immanuel adalah Allah kita itu sendiri hidup dan dia bergerak di antara kita dan dia masih berbicara. Jadi kalau ada hal yang saudara perlu bangun tahun ini, pastikan saudara mendengarkan suara Immanuel dalam hidup saudara. Amin. Karena hanya suara Tuhan yang menenangkan badai dan kegalauan. Amin. Saudara, ketika murid-murid menyeberang Danau Galilea, dan di tengah danau itu terjadi gejolak, angin begitu luar biasa. Dan Yesus tertidur di bawah, mereka bangunkan dia dan berkata, Tuhan kalau engkau enggak bangun kita bisa mati semuanya. Dan Yesus bangun dan berkata, mengapa kamu begitu takut? Aku ada di sini mestinya. Dan Yesus berkata, angin dengar ya, badai dengar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Diam. Langsung diam. Kalau dia pakai kecepatan yang tinggi, dia pakai begini. 1, 2, 3. Itu. Lambat sekali responnya. Jadi mestinya 1, 2, 3 itu untuk meneduhkan badai. Karena pikiran laki-laki itu banyak kacaunya. 1, 2, 3. Iya, begitu. Yes, langsung. Wah, udah tenang. Tenang gitu ya. Mestinya begitu. Karena Yesus juga hitung sampai 3, itu karangan saya. Tapi saudara lihat, ketika Yesus berbicara, dia bilang tenang, maka tenang. Murid-murid begitu heran, siapakah orang ini sehingga ketika dia ngomong, badai danau bisa semuanya tenang, tunduk sama dia. Dia adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Dia adalah pribadi yang selalu bersekutu dengan Bapaknya setiap pagi. Dia adalah orang yang berkata begini, aku tidak melakukan apapun kalau aku tidak dapat inspirasi dari Bapakku. Semua yang kukatakan aku dapat ilham dari dia. Dia pribadi laki-laki Adam kedua yang tahu tujuan kedatangannya di bumi ini. Dan saya percaya ketika kita fokus terkonek dalam kekekalan, maka kemaksimalan hidup kita begitu luar biasa. Katakan amin. Nah saudara, saya ingin menggambarkan hal yang agak cerita yang sederhana dan agak sedikit konyol, tetapi semoga bisa menolong saudara, ya, menolong saudara bahwa ternyata Allah itu bukan ngomong hanya untuk badai yang besar, badai di dalam hati kita pun dia bisa tenangkan. Katakan amin. Nah, ceritanya sederhana. Bulan Desember kemarin, saya dengan istri pergi ke Sydney karena anak wisuda. Dan biasa saudara, orang Indonesia kalau tahu kita berangkat, mereka pasti pengen nitip. Pernah saya punya pengalaman nitip begitu luar biasa sehingga saya bilang sama Linda, tolong kalau saya jalan, tolong jangan bilangin siapa-siapa. Saya pengen tidak direpotkan dengan titip menitip. Tapi saya tidak lolos ketika saya sampai di Sydney dan balik ke sini. Masih ada yang nitip ke Jakarta. Hampir nitip barangnya Kak Billy tapi nggak jadi ya. Oke, ya. Jadi ada yang nitip juga. Nah, kami makan siang. Nanti sebentar saya kasih tahu siapa nama orangnya ke Kak Billy, tapi biar Kak Billy saja yang tahu, ya. Oke. Nah, setelah itu dia titip satu barang, satu dus. Dan saudara tahu ketika dia turunin dari mobilnya, dia bilang, "Bang, saya nitip panci ya." Panci, saudara, panci. Oke, nggak apa-apa. Besar nggak? Oh, saya lihat
Tapi saya nggak mau bawa dusnya, nggak apa-apa, dikeluarin aja. Nanti taruh di tengah-tengah koper, ya oke, masukin. Ketika saya keluarin panci itu, cuman dia bilang satu kalimat yang agak mengganggu saya. Panci ini agak mahal. Saya bilang, emang berapa harganya? $1.700. Hah? Saya kan kaget. Ini panci. Itu artinya waktu itu dolar sekitar 10.600, ya Desember kemarin, sekarang udah turun. Itu kalau saya hitung 18 juta ini barang. Panci loh. Saya baru tahu panci ada harganya begitu. Ternyata sampai di Jakarta katanya ada yang lebih mahal, bisa 30 juta. Panci loh. Oke. Jadi ya oke lah, saya bawa. Saya pikir karena barang ini barang ada metalnya, jadi saya pikir udahlah sampai di airport baru dikunci tasnya. Jadi, nah sampai di airport Sydney saudara, ternyata semua sudah pakai online. Mau drop bagasi online, semua bule-bule itu hanya berdiri dari jauh lihat kita aja. Dia tunjuk check in online, kita check in mesin kita udah biasa. Drop bagasi pakai mesin kan nggak pernah. Pencet apanya supaya keluar dapat tandanya. Wah itu cukup merepotkan gitu. Saya lihat di depannya, dia lihat gitu. Jadi karena saking perhatikan supaya sebentar giliran saya tidak salah, kopernya lupa dikunci. Tapi intinya dia masuk dan dapat, wah segar ya. Wah nggak salah, udah lolos, dia udah masuk. Oke, jalan udah, kita udah masuk. Setelah terbang 2,5 jam kemudian, saya bilang sama dia, saya baru ingat kopernya lupa dikunci. Terus dia kaget, ini istri saya kaget. Hah? Saya tahu dia kaget karena ingat panci. Saudara bisa bayangkan pertempuran di pikiran saya. Banyak koper lo dibongkar di airport lo. Dan segala macam. Saya bisa bayangin. Masa saya mesti bayar ganti barang itu. Panci loh itu. Dengan harga semahal itu kan gak tega banget gitu. Terus terjadi peperangan gitu di dalam pikiran, self talk itu mulai jalan. Nah, saya lihat dia dengan dia juga gak gelisah. Saya ambil tangannya, ayo mari kita berdoa. Doa sepakat di atas pesawat karena panci saudara. Ini konyol saudara. Ya. Jadi kita doa sepakat. Setelah doa, tenang? Enggak. Makin menjadi-jadi saudara, pikiran bergejolak. Karena maksudnya yang saya bawa ini teman punya barang, mungkin kalau saya kasih tahu kalau dibongkar barangnya hilang, mungkin dia percaya tapi bisa juga nggak percaya, jangan-jangan saya jualin itu barang, atau apa pokoknya dia terjadi gejolak luar biasa. Saya gelisah, dia juga gelisah, enggak enak ya, di atas pesawat. Tiba-tiba saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh dan saya ngomong sama Tuhan. Dalam hati terdalam saya bilang, Tuhan ngomong dong, itu koper aman gak? Panci aman gak? Itu segitunya. Karena saya kok tiba-tiba diserang dengan kekhawatiran yang luar biasa. Itu barang, coba saya bayangin kalau di dalamnya cuman pakaian biasa kotor dan lain sebagainya. Apa saya khawatir dengan barang itu? Enggak ada khawatir kayak gituan. Tapi karena panci saudara. Dan harganya fantastis, luar biasa. Yes. Begitu luar biasa. Tapi ketika saya dalam kekalutan itu, saya ngomong sama Tuhan. Roh Kudus bilang dalam hati terdalam, pancimu aman, kopermu aman. Saudara tahu, semua kegelisahan tiba-tiba bes. Dari mana saya tahu itu adalah suara Tuhan di hati saya? Karena saya sudah berjalan 26 tahun dengan dia. Saya tahu suara itu bukan suara dari saya. Suara itu dari Sang Immanuel yang ada di dalam hidup saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Setelah itu saya tidur ternyenyak. Wah sebentar lagi dikoleng, sebentar lagi pesawat akan mendarat. Agak deg-degan lagi. Tapi percaya bahwa aman. Ketika koper itu keluar, saya perhatikan pertama slitingnya. Karena saya set memang persis di mulut kuncinya. Saya lihat, nggak berubah.
Atau malingnya setelah maling tapi dia canggih, enggak berubah. Ketika koper itu diangkat, saya tidurin dan saya pencet paling kuat karena saya tahu posisinya. Oh, ada pancinya. Ini membuktikan bahwa harta dunia mengikat kita ketika kita terus memikirkannya. Coba saudara datang ibadah, lupa kunci kamar, dan uang dolar yang saudara simpan di dalam itu lemari pun lupa dikunci. Ya, masih bisa nyembah, to worship you I live. Atau hatimu ada di rumah. Cepat-cepat setelah ini kita harus segera pulang. Cepat-cepat. Saudara, itu kenyataan kita. Jadi apabila hatimu bertambah, janganlah hatimu. Apabila hartamu bertambah, janganlah apa? Hatimu melekat kepadanya. Saya mendorong kita, saudara, supaya kita terus bertumbuh dan bangun keintiman dengan Tuhan. Jadi kesimpulan khotbah saya pagi ini ada beberapa. Pertama, tahun ini pastikan engkau mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan bisa saja langsung seperti saya, tapi suara Tuhan bisa datang lewat saudara-saudara kita di dalam komunitas. Amin. Ya, jadi ada orang yang cerita masalahnya di Komsel, saya ingat satu waktu cerita Komsel di Komsel itu masalahnya diceritain bombastis luar biasa. Saya setelah mendengarkan itu, saya bangun dan saya tepuk dia. Tenang bro, semua akan baik-baik saja. Saudara, ketika dia pulang, dia terus galau, tetapi ketika dia connect dengan perkataan saya, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Karena ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Perkataan yang sederhana itu justru membuat dia tenang. Dan masalahnya bisa selesai dengan luar biasa. Dan dia ketemu saya dan berkata, bro, bang, ingat gak kata-katamu di Komsel? Saya bilang, saya kunjungin begitu banyak Komsel. Saya gak tahu kata-kata yang mana. Kamu hanya bilang, semua akan baik-baik saja karena Tuhan menyertai kamu. Saudara, jadi saya percaya begini, konsep Immanuel diterapkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga melalui kita untuk orang lain. Jadi Immanuel karena Allah beserta kita, dia mengalir di antara kita. Jadi pastikan saudara tidak tinggalkan komunitas untuk hidup di dalam komunitas atau kompak atau apapun namanya, supaya saudara bertumbuh bersama karena Sang Immanuel akan berbicara kepada saudara, entah directly atau bahkan lewat saudaramu. Dia ingin menenangkan setiap badai di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau saudara mendengarkan firman, segera dieksekusi dalam tindakan. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, berapa banyak di sini yang percaya bahwa ketika kita pakai handphone ini untuk selfie, atau bahkan ibu-ibu memakainya untuk, jadi berbahagia yang di belakang saya yang kena selfie saya. Supaya Pak Budi dan Ibu Hana bisa kelihatan saya selfie sekali lagi. Oh, yang belakang sana. Nanti Jenny, ada David gitu ya. Ibu-ibu memakai barang ini untuk melihat wajahnya, masih ada jerawat, flek. Saya tahu ada flek satu sebelah sini. Berapa banyak yang percaya bahwa cermin atau handphone hanya memberi informasi, tapi tidak mengubah apa-apa di wajah saudara? Betul? Flek tidak akan selesai hanya karena you selfie. Lu lihatnya dan lu bisa terus terintimidasi. Betul? Tidak mengubah apa-apa ketika engkau bercermin, engkau melihat sesuatu yang aneh di wajahmu karena faktor U dan lain-lain sebagainya, tapi dia tidak mengubah cermin dan kamera yang ada di handphonemu, tidak mengubah apa-apa, betul? Nah, dengarkan baik-baik. Jika firman Tuhan ini adalah cermin, ini tidak akan mengubah wajah David, karakter David, enggak.
Kalau hanya dijadikan cermin, Tommy bercermin dan seluruh tubuhnya dan dia melihat tanda di bawah sini makin maju gitu karena makan nasi goreng di Pluit. Dan berbagai hal kita bisa temukan tetapi nggak mengubah apa-apa. Begitu juga ketika saudara baca firman, bertahun-tahun baca firman nggak akan mengubah apa-apa. Sebelum saudara mengeksekusinya sebagai tindakan. Ketika saudara membaca firman dan saudara menemukan tompel kikir ada di situ, tompel ketidaktaatan, tompel pengen kabur, tompel kepahitan, saudara harus mengeksekusinya dalam tindakan untuk memperbaiki kelakuan, karena firman Tuhan bukan hanya mengajar tapi untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik setiap kita dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi jangan hanya bercermin kepada firman tapi tanpa melakukannya. Karena itu nggak akan membawa saudara kemana-mana. Saudara tahu janganlah hatimu, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa akan meninggalkan engkau. Tapi engkau tetap akan mengasihi dunia sepanjang kalau engkau membacanya dan tidak mengeksekusinya dalam segala tindakanmu. Dia tidak akan mengubah apa-apa. Saya tidak katakan firman Tuhan tidak berkuasa, bukan. Firman Tuhan berkuasa, tetapi harus ada tindakan part kita untuk menjadi pelaku firman itu, baru akan ada perubahan. Dan ketika saya lihat wajah istri dan melihat beberapa tanda-tanda lahir di sini, maksudnya lahirnya setelah 50 mulai tanda lahir, di berbagai itunya. Saya bilang coba diusahakan, kan gak enak itu, udah pakai bedak tapi masih ada tanda-tanda ini, tanda-tanda lahir. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berjuang. Ketika malam kami mau tidur, saya pas tidur, dia terus berjuang. Nah konstannya itu bikin saya tertidur. Karena bunyi konstan, nggak berubah-ubah gitu ya. Tapi saya tahu dia sedang berjuang karena cermin memberi informasi bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi ada usaha untuk mengeksekusinya. Dan saya mendorong kita saudara, ketika engkau baca firman Tuhan, biarkan ada usaha untuk mengeksekusi hal-hal yang kurang benar, kurang baik, kurang berkenan kepada Tuhan. Eksekusi dalam tindakan dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Yang terakhir, saudara boleh punya kedudukan, jabatan atau apapun di bumi ini. Tapi dengarkan baik-baik, hanya mengingatkan, semua akan tertinggal di sini, enggak akan pergi. Karena engkau tidak diciptakan di bumi ini, termasuk pelayanan akan tinggal di sini. Jangan sampai begitu sibuk sehingga engkau kehilangan keintimanmu dengan Tuhan. Karena engkau tidak diciptakan untuk dunia ini. Engkau diciptakan untuk Tuhan. Jadi pagi ini ada 3 pesan terakhir dari khotbah ini. Pastikan engkau selalu mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan kadang directly kita dengar, tapi kadang datang lewat sahabat-sahabat yang ada di komunitas kita. Jadi jangan tinggalkan komunitas. Yang kedua, ketika engkau membaca firman, firman itu seperti informan tentang hidup saudara. Seperti cermin, seperti kamera selfie yang ada di wajah saudara. Pastikan engkau bertindak untuk memperbaiki wajah kerohanianmu, supaya kemuliaan Allah nampak lewat engkau. Katakan amin. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga, engkau bisa punya apa saja, tapi jangan hilangkan tujuan ilahi. Karena saudara dan saya diciptakan untuk Tuhan. Dan ketika kita memahami ini, pemahaman kita berkembang ke arah ini, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari semua kita berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Nyanyikan pujian ini, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. We love you Lord. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Amin Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Amin Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Tundukkan kepalamu sejenak di hadapan Tuhan. Ada Tuhan di tengah kita. Kita diciptakan untuk menjadi pengelola dunia ini. Tapi kita tidak boleh kehilangan Dia. Karena kita tidak diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Untuk fellowship, mengalami kekekalan dari sekarang. Menyembah Dia, menjadikan Dia yang utama, yang pertama, yang adalah segala-galanya buat hidup kita. Itulah tujuan Dia menaruh kita. Dia memfasilitasi kita dengan segala kebaikan, dengan segala berkat. Karena itu jika hal-hal itu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jangan engkau terikat ke dalam hal-hal dunia kefanaan. Karena engkau diciptakan vertikal untuk bertanggung jawab kepada penciptamu, Allahmu. Dia ingin supaya suaranya engkau dengar. Sang Immanuel ada di antara kita. Dia menunggal, Dia ada di dalam engkau. Sang Immanuel ketika datang ke dalam dunia, Dia berkata, Aku ada dan menyertai engkau, menyertai kalian. Tapi ketika Dia mau pergi ke sorga, Dia juga berkata, Aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dengarkan baik-baik, Allah kita dapat diandalkan. Karena depannya jelas, belakangnya juga jelas. Dialah Tuhan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Boleh kita angkat tangan kita sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami mengangkat tangan kami vertikal untuk menyadari bahwa kami milik-Mu. Kami diciptakan untuk Engkau. Kami ingin bangun hidup kami bersama dengan saudara-saudara komunitas kami, kesepakatan kami bersama dengan keluarga kerajaan Allah untuk finishing well. Ketika semua dalam keduniaan berakhir, kami tahu kami ada di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami taruh hidup kami Tuhan. Jika sepanjang tahun ini firman-Mu berbicara, kami mau Tuhan mengangkat tangan kepadamu untuk berkata, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Mengeksekusinya di dalam setiap tindakan kami. Kami tidak hanya mau jadi pendengar saja. Tuhan, Tuhan,
Kami mengangkat tangan kepadamu. Kami tahu hanya suaramu yang meneduhkan setiap badai, kegalauan, setiap tantangan hidup kami. Karena itu berbicara kepada kami Tuhan. Setiap pagi biarkan Engkau mempertajam pendengaran kami untuk mendengar seperti seorang murid. Biarkan setiap pagi kami dipertajam pendengaran kami untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan.